Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Saya Charwin, guru SMK Negeri 1 Losarang Indramayu, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Pada pembelajaran kali ini, saya akan laksanakan pada kelas 11 teknik pemesinan 2 dengan materi pembelajaran bagian-bagian mesin bubut CNC. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, siapa ketuanya? Ridho. Oke, silakan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kalau KPK kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita mulai, karena ini pertemuan yang pertama, ya saya absen dulu. Ya saya absen. Bentar. Adam Febrianto, ada dari mana? Dari Losarang. SMP Losarang. Pak. Satu atau dua? Satu, Pak. Oke, terus Aden Dari Pak. dari mana? Dari SMP Nurelia. Dari mana? Dari SMP Nurelia. Babu. Salam. Babu jalan di mana? Oh, Manggungan. Daerah situ ya? Oke, selatan. Oke ya, ini sudah saya absen. Ini kan karena masih pertama ya awal. Kalian tahu pelajarannya? Belum. Oke, kalau belum, oke saya minta dulu. Saya buka dulu ininya, materinya nanti. Nah ini, kelihatan? Oke ya, nah ini. Jadi pelajaran saya ini berkaitan dengan mata pelajaran teknik pemesinan NC atau CNC ya, dan CAM. Itu mata pelajarannya. Kalian tahu ya, ini kan kita kan jurusan teknik pemesinan. Nah, cuma di pemesinan itu ya banyak mata pelajaran. Kalau teknik pemesinan disebut fresh, linda, gambar teknik, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu teknik pemesinan NC dan CNC CAM. Kebetulan ya, untuk pelajaran ini saya ngajar. Sudah tahu nama saya? Ya, saya sebutkan saja. Oke, ya, perkenalkan nama saya itu Charwin. Ini asli namanya Charwin ya. Karena waktunya kan nanti ini mepet ini sebenarnya. Bentar lagi dinaas. Jadi langsung saja. Ini ada sebagai motivasi ya, sebagai motivasi atas stimulus respon. Coba kira-kira itu yang bagian belakang kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kira-kira yang terlihat ini gambar apa? Nggak tahu? Ini sebenarnya benda kerja yang akan dikerjakan sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, ini yang bisa dikerjakan. Komponen ini komponen presisi, nggak sembarangan. Presisi itu akurat, tepat. Ya, kalau tidak tahu. Coba kalau kalian lihat di motor itu, kalau misalnya blok yang dibuka itu ada orderan seperti ini. Itu dikerjakan, itu presisi di mesin CNC. Oke ya, ini masih berkaitan dengan pertanyaan untuk membuka wawasan ya yang pertama kali.
jangan ini kan. Nah, ya. Jadi ukir-ukiran yang di film itu atau ini masih membuat seperti ini aplikasi ya kaitan dengan penggunaan atau penerapan mesin CNC di kehidupan sehari-hari. Ini yang paling dekat dengan kita. Kalau tadi itu di industri yang dipakai. Awas ini yang bagian tembok jangan bersandar ya, nanti nangkep. Apalagi ini waktunya siang ya. Iya. Nah ini kan pakai aplikasi. Ya, kalau di kita nanti ini pakai aplikasinya itu kalau di CNC berkaitan dengan mesinnya, mesin CNC di pemesinan itu aplikasinya dengan Mastercam. Kalau itu beda. Mungkin itu aja ya ini supaya cepat kita teruskan. Ini hanya sekedar untuk membuka wawasan sebagai motivasi ya, berkaitan dengan aplikasi atau penerapan mesin CNC di kehidupan atau sekitar kita. Ya lanjut. Nah, oke ya. Selanjutnya, ini kebetulan baru pertama kali ya pertemuannya. Perkenalan. Apakah sebelumnya itu ada yang kalian tahu tentang mesin CNC? Barangkali ini kan zaman digital, ya bisa lihat di YouTube, browsing dan sebagainya. Belum ada yang tahu? Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih. Apakah kalian sudah pernah belajar mesin CNC di SMP? Belum. Nah, berarti ini merupakan pelajaran atau ilmu baru bagi kalian. Saya tanyakan barangkali ada yang tahu istilah CNC, tapi kan ya pernah dengar lah ada berita atau apa seperti itu tadi. Oke ya. Saya lanjut. Ini hanya flashback ya ke pelajaran sebelum SMK. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita ke materi ya, karena ini pertama ya, saya kasih tahu sedikit. Nah, nanti selama 1 tahun kalian belajar dengan saya. Jadi pelajaran dari pemesinan CNC itu nanti inilah yang akan dipelajari. Ya, ini KB, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari dan kuasai. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi dasar memahami bagian-bagian mesin buk CNC. Ya, kalau saya analisa ini masih level kognitifnya C2. Tapi kalau untuk yang part 1-nya tadi yang saya katakan ini untuk teori, ini untuk praktek. Ini mengidentifikasi bagian-bagian mesin buk CNC. Nah, ini masuk tingkat keterampilan P5. Ini udah levelnya lumayan, level tertinggi. Ya, karena ingat ya, pola pikir anak SMK dengan SMP itu berbeda. Ya, kalau SMP itu masih levelnya rendah. Kalau istilah di kami itu di guru itu measure gaya berpikirnya atau cara berpikirnya, pola pikirnya itu low. Ya, low order thinking skill. Keterampilan berpikirnya tingkat rendah. Tapi kalau kalian ini mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti itu pola pikirnya, berpikirnya itu mesti berpikir tingkat tinggi, hot, high, ya, order, thinking skill, ya. Saya next. Nah, ini materi, ya. Ini materi. Nanti yang dipelajari itu, ya tadi seperti yang indikator, ya, materi berkaitan dengan pengertian. Yang pertama, yang pertama harus tahu dulu pengertiannya. Kemudian jenis-jenis, karena mesin buku CNC ini banyak jenisnya. Ya, dilihat dari segi apanya, banyak. Makanya kalian perlu tahu karena ini awal. Terus yang kedua, sistem persumbuhan. Nah, karena ini CNC itu merupakan mesin otomatis sebenarnya. Karena tadi digunakan di industri otomotif dan sebagainya secara otomatis, maka menggunakan kode ini. Kode dan harus mengikuti prosedur. Ya, makanya ya ini apa namanya itu mesti kenal jenis-jenis mesinnya ataupun yang kedua sistem persumbuhan, karena ada sistem sumbu ya.
dan bagian-bagian mesin bubut. Selain tahu jenis-jenis mesin bubut, kalian juga harus tahu bagian-bagian mesin bubut CNC-nya. Karena di mesin bubut CNC itu ada bagian-bagiannya. Nah, kenapa harus tahu? Karena kalau kita nanti belajar mesin CNC tidak tahu bagian-bagiannya, ya repot ketika kalian menjadi operator mengoperasi mesin. Nanti kalau saya suruh itu on kan tombol emergensinya, bingung. Makanya perlu kita pelajari. Jadi itu contoh. Oke ya, selanjutnya ini berkaitan dengan materinya dua sesuai yang kita tadi. Nah, tujuan. Nah, jadi selain tadi, nanti saya ngajar hari ini punya tujuan. Ya, tujuan yang pertama itu setelah menggali informasi dan diskusi, ya benar, diskusi peserta didik atau siswa menjelaskan, artinya dapat menjelaskan pengajian mesin bubut sesuai materi tadi, ya indikator. Karena untuk mencapai KD atau indikator tujuannya harus sama. Dan jenis mesin bubut dengan baik dan tanggung jawab. Nah, itu tujuannya. Yang indikator yang pertama ya. Ini yang indikator kedua. Setelah menggali informasi dan diskusi, kalian atau peserta didik bisa menentukan atau dapat menentukan sistem pertumbuhan. Tapi kalian masih bingung lah untuk tahu. Nanti setelah dibahas nanti akan tahu. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua sudah kan? Nah, setelah menggali informasi, diskusi ya, kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi, dapat menentukan, dapat menyimpulkan, menetapkan bahwa di jenis mesin bucin itu banyak, bukan hanya satu saja. Yang terakhir, ini yang ketiga itu keterampilan, ya, mengidentifikasi secara langsung di bengkel mesinnya, atau real ya, menggali informasi. Setelah menggali informasi dan diskusi, kalian atau saya dapat mengidentifikasi bagian-bagian kesumban dulu dengan bagian-bagian mesin bucin. Nah, ada kaitan sebenarnya. Cuma bedanya kalau yang pertama itu teorinya, belajar teori hari ini, terutama sekarang. Kalau yang 3-4 itu satu dua ya teori, 3-4 itu yang praktek, observasi langsung. Oke ya. Nah, itu untuk pemaparan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Oke, sebelum kita membahas materi, oke saya kasih pertanyaan video dulu. Silakan teman-teman ya. Banyak ya, silakan ya. Nah, ini mesin CNC milling atau flash. Ya. Lihat dulu ini masalah yang bisa terjadi di mesin CNC. Wah. Nah, kalau ini CNC bubut. Ada masalah itu. Nabrak ya. Tadi juga nabrak. Cuma beda mesin. Saya ini milling juga, tapi kerjaannya plat. Ya. Oke, perhatikan. Ini apa? Milling ya, ini milling. Kerjaan milling. Apa yang terjadi? Ini ngebuat. Ini juga. Kalau tadi kerja milling, tapi milling rata, ini tadi ngebuat. Nah, ini lihat apa lagi? Tadi nabrak ya, sehingga mampu. Ini bahannya aluminium, kelihatan putih. Kalau tadi itu ada yang pertama itu teflon, nilon seperti plastik. Coba ini siapa nih yang agak beruntung siapa? Happy. Oh, Happy. Jangan bersandar ya, nanti ngantuk. Maka bukan. Oke lah, mungkin ini karena banyak saya ini aja ya, stop aja ya. Intinya berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi pada mesin CNC baik itu CNC ataupun flash. Nah, ini orientasi masalahnya. Karena pembelajaran kita ini model pembelajarannya akan saya gunakan itu berbasis
pembelajaran berbasis atau base learning, pembelajaran berbasis masalah. Makanya sebelum kita membahas tentang materinya, saya kasih masalah dulu yang bisa terjadi di mesin CNC. Itulah ya masalah yang bisa terjadi di mesin CNC ya. Nah untuk selanjutnya ya, nah untuk pembahasan materi karena tadi tujuan untuk menggali informasinya itu saya akan membagi kelompok. Kelompoknya 4 orang. Nah nanti untuk pembagiannya nanti untuk kelompok 1 nanti di sini ya. Nah ini kan posisinya. Nah ini nih untuk kelompok 4 ini satu kelompok nanti. Nah yang ini nanti mejanya bisa yang meja sini rapatkan satu ini ke sini kelompok saya ini 1 4 orang. Di sini juga 4 orang 1. Berikutnya yang belakang juga sama ini satu kelompok kemudian itu satu kelompok. Nah nanti yang ini 1 bisa ikut bisa ke kelompok yang terakhir atau yang ini atau yang mana lah yang di belakang ini boleh nanti. Nah itu berkaitan dengan posisi kelompok ya. Tapi untuk pembagian kelompoknya ini saya bacakan untuk Adam, Aden, Rizky, Putra, Cito itu kelompok 1. Nah kita posisinya ini di kelompok 1 di sini apa sana? Hah? Sini. Oke silakan. Oke ada jelas ya. Posisinya yang ini. Nah, sudah selesai. Kelompok 4 mana? Oke situ ya. Kelompok 3, kelompok 2, 1. Itu kelompok. Nah. Ini kursinya ditaruh kalau nggak dipakai taruh di belakang aja. Kita perhatikan. Karena ini sudah saya bagi kelompok. Yang nanti ini ada KPD. Nanti saya bagi satu kelompok 1. Ya ini saya bagi. Nah ini di geser dulu nah sini. Kelompok 5 nih. Nah nanti tungguin sini ya. Siapa? Oke. Oke ya, siap ya. Tadi sebelum saya masuk kelas itu sudah saya share bahan ajar ya, bahan ajar maksudnya bahan materi untuk pelajaran kali ini ya. Itu sudah saya share tadi sebelum masuk. Menggali informasinya lewat bahan ajar bisa juga dari internet browsing baca. Nah petunjuk KPD di situ ada ya, dari awal ada KPD-nya, petunjuk-petunjuknya dan sebagainya. Cuma nanti yang dikerjakan itu di halaman ketiganya. Kalau itu kan deskripsinya yang lembar 1 2 ya. Perhatikan. Coba perhatikan di KPD-nya dulu ya. KPD. Nah di situ sebenarnya di KPD lembar kerja peserta didik itu ada KPD 1 itu lembar yang pahami pertanyaannya, ya kan? Nah silakan dari bahan ajar yang sudah saya share itu baca-baca, jawab sesuai pertanyaan. Nah kalau misalkan tidak ada dari bahan ajar atau kurang memuaskan, kalian bisa browsing dari internet. Banyak kok ya. Ada orang atau anggota kelompok yang nyatet secara tertulis manual, ada yang buat di itu juga tadi di share belakangnya sudah ada di belakangnya. Nah, yang kosong sama seperti itu. Nanti kalian ketik saja. Jadi ada yang diskusi tentang mencari jawaban, yang satu beri jawaban di manual, yang satunya nanti di komputer. Di Word. Nah nanti kalau sudah selesai, ya kalau sudah selesai, baik itu hasil kerja di KPD yang bentuknya ini lembaran ataupun Word, ya kalau yang ini nanti dikumpul. Nah yang ini tadi nanti setelah diskusi presentasi kirim ke saya, ke WA saya, nanti pas presentasi
tinggal ditampilkan saja. Kami tinggal presentasikan. Itu tiap kelompoknya. Oke ya. Nah, selama kalian menggali informasi, ya, mencari jawaban dari LKPD tadi, ya, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Ya, tinggal angkat tangan. Ya, nanti saya akan kasih tahu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kira-kira waktu 10 menit cukup? Oke. Kalau kalian buat jawaban di Word-nya di bangko kosong itu kan ada nama kelompok, kelas, atau apa lagi? Nomor kelompok ya. Nah itu ditulis. Apalagi yang lembar jawaban jelas ditulis. Barangkali lupa nanti ketika WA apa tugasnya masuk ke WA saya nanti, Pak ini tugasnya kelompok berapa ya? Nanti lupa, nggak tahu kalau dari itu. Iya, ya lanjut. Ya kan WA. Jadi kalau misal sekali kamu ini kerjakan tulisan berarti di sini ada atasan. Jadi materi atau dosennya berbeda dengan kata tulisan. Kalau sudah, silakan kirim WA ke saya. Siapa yang mau tampil duluan? Kompak itu kelompok 3. 3, siapa sih? Bawa lagi LKPD-nya. Coba yang kelompok lainnya nanti perhatikan dari kasus presentasi. Operator siapa? Nanti yang ya silakan. Modal ini ada kendala teknis ya. Kalau ini karena ada kendala, ini juga harus berjalan. Mungkin ini aja presentasinya secara lisan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1950. Apa pengertian dari mesin CNC? Mesin CNC, komputer numerically controlled, adalah suatu mesin yang dikendalikan oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik, perintah arahan, perintah gerakan dengan menggunakan kode angka dan huruf. Ya, jawab gantian. Bagaimana prinsip kerja dari mesin bubut CNC? Prinsip kerja mesin bubut CNC adalah benda kerja yang dijepit pada sesuatu telah ditekan atau cat berputar sementara pahat atau alat potong bergerak memanjang atau melintang menyayat benda kerja. 5 jenis mesin apa saja yang dapat dikendalikan dengan CNC? Mesin bubut, turning atau yang belakang, perhatikan ini lagi mesin press atau milling, mesin gerinda atau grinding, pengelasan atau welding, wire cutting dan sebagainya. Ya, perhatikan ya ini. Perbedaan mesin bubut konvensional atau manual dengan mesin bubut CNC. Mesin bubut konvensional atau manual dalam pengoperasiannya dikendalikan oleh operator atau orang secara manual. Sedangkan mesin CNC dalam pengoperasiannya
dikendalikan oleh komputer dengan menggunakan kode atau apa? dan huruf. Nah, ini yang mesti kita bilang. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin bubut CNC jenis training khusus digunakan untuk pelatihan atau training. Jenis mesin ini dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan dengan bahan yang relatif lunak dan kemampuan terbatas. Mesin bubut CNC production atau industrial. Mesin CNC production dipergunakan untuk produksi massal pada proses produksi di industri manufaktur, sehingga mesin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti sistem pembuka pematis yang menerapkan prinsip kerja hidrolik, pembuangan tanggal dan sebagainya. Jelaskan 5 jenis mesin bubut CNC dilihat dari mereknya. Wah, jangan tidur. Ya, lanjut. Itu ada berapa nomor? 5. Berarti ada yang dua nomor ya? Nah, untuk menjawab KPD-nya, silakan. Jelaskan 5 jenis mesin bubut CNC dilihat dari mereknya beserta 5 nama kontrol atau kendalinya. Mesin bubut CNC berdasarkan Nah, tanya dong. Nah, jangan terlalu tidur. Biasakan ya. Senyum ya. Ya. Biasa. mereknya seperti Enco, Maho, Awas yang mau bertanya siapkan. Tulis nanti pertanyaan dari dan lain sebagainya. ya silakan. Kalian. Nah, Jelaskan 2 jenis mesin bubut CNC dilihat dari sumbu atau eksisnya. Mesin bubut CNC 2 sumbu. Mesin bubut 2 eksis terdiri dari 2 persumbuan eksis, yaitu eksis X dan eksis Z. Sumbu atau eksis apa saja pada mesin bubut CNC 2 sumbu atau eksis CNC. Sistem koordinat 2 sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Z. sudah ya bertanya semua. Silakan. Itu hasil dari presentasi kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh postur. Silakan yang moderator siapa, nanti yang bulan siapa. Rapikan ya akhirnya. Ya. Ya. Mulai. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili kelompok kedua akan menjawab soal-soal NMD ketiga. Ya, dijelaskan cepat. Kenapa sistem persumbuhan mesin bubut CNC diperlukan? Gambar sistem. Nah, ini kaitan dengan sistem persumbuhan. Ya, silakan baca dulu. Karena untuk menggerakkan bahan pada mesin perkakas CNC disepakati menggunakan sistem koordinat titik nol benda kerja berada pada ujung benda kerja paling kanan. Ini ada gambarnya nggak? Ada. Coba kira-kira bisa video nggak ya? Ada nggak? Mana? Coba digambarkan kita saja. Sumbunya. Ya, untuk sistem koordinat kartesian itu kan dua sumbu. Gampang. Macam di matematika itu. Coba digambar. Nah, terus nggak usah gambarnya ya, yang penting silangnya itu sumbunya. Nah, mana sumbu mana sumbu mana. Nah, oke. Berarti yang atas itu sumbu apa? Berarti yang horizontal itu Z ya, yang X itu vertikal. Itu kalau gambarnya seperti itu kalau digambarkan persumbuhan. Ya silakan lanjut.
Postingan pemrograman CNC digunakan untuk koordinat benda kerja. Titik 0 benda kerja berada pada ujung benda paling kanan. Dah? Ya. Ya, silakan. Berikutnya. Silakan ya. Ayo, berdiri. Tentukan 3 pemrograman dapat dilakukan menggunakan sistem koordinat pada mesin bubut CNC. Pemrograman dapat dilakukan menggunakan sistem koordinat 1. Absolut dengan nama sumbu X dan Z. 2. Inkramental dengan nama sumbu U dan W. 3. Campuran antara absolut dan inkramental yaitu sumbu X, W, U, dan Z. Sudah. Silakan moderator. Ada yang masih disampaikan atau sudah? Kalau kami kurang lebihnya mohon maaf bila terbaca. Wassalamualaikum Oke, beri apa? Sudah jadi silakan ini perwakilan LKPD-nya. Ya. Oke. Ya, ini jangan menyadar. Ini. Ya, tunggu. Kenapa ya? Diskusi, ya, karena ada sistemnya itu metodenya diskusi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Mungkin bisa dari materinya itu disimpulkan. Sudah belajar apa nih? Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, kita belajar tentang apa itu pengertian dari mesin bubut. Nah, itu pengertian. Setelah pengertian apa lagi? Prinsip kerja. Prinsip kerja. Nah, urut ya dari pengertian mesin bubut itu apa? Mesin CNC, kemudian prinsip kerjanya gimana? Tadi juga sudah dibahas di presentasi, dipresentasikan. Jenis mesin. Setelah jenis mesin, sistem persumbuhan. Nah, terus apa lagi yang belum dipresentasikan? Tadi yang dipresentasikan sampai sistem persumbuhan, apa lagi? Untuk kesimpulan. Tapi kalau pembahasan tadi kan sudah. Bagian ini Pak, bagian utama. Nah, bagian utama mesin. Apa lagi? Kesimpulannya? Bagian mekanik. Ya, bagian utama mesin itu dibagi 3. Seperti ada bagian mekanik, ada bagian elektrik, ada bagian kendali atau kontrol. Itu bagian utama mesin CNC. Ya, jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan itu kita refleksi. Ngerti refleksi? Ngaca diri. Nah, cuma ini kaitan dengan pembelajaran. Coba kira-kira kaitan dengan pembelajaran ada yang bisa refleksinya. Nah, refleksi itu bisa bentuknya berkaitan dengan materi, bisa berkaitan dengan umpan balik. Coba kira-kira dengan materi apa? Ada yang bisa? Hah? Dari berdasarkan materi? Ya silakan. Ini yang biasa ya. Alhamdulillah, waktu itu kan sudah ada ini pembelajaran materi mesin apa Mesin CNC atau belum belajar ya ada pada ya. Terus belajarnya materi ini kita jadi tahu apa aja mesin atau bagian-bagian mesin CNC. nah ya, oke, bisa ini. Ini kaitan dengan materi ya. Mungkin Pak. Jadi itu bisa ya. Kaitan dengan materi kan karena memang ini kan ibaratnya pembelajaran pertama, pertemuan pertama. Karena kan di SMP nggak ada. Karena ini ibarat sekolah SD itu SMK teknik mesin pemesinan itu ya dasarnya. Jadi baru pertama kali. Jadi ini jadi ilmu baru ya. Oke, itu kaitan dengan materi. Kira-kira berkaitan dengan umpan balik. Umpan balik itu bisa dalam bentuk kesan, bisa apalagi? Bisa? Ayo, ada yang bisa umpan balik? Apa? Siapa nama? Cahaya Ramadan. Dengan mempelajari Apa ini? kesan Kesan. Silakan. dengan
dan mempelajari materi bagian mesin bubut CNC. Saya sangat senang sekali karena mempelajari materi yang berkaitan mesin canggih dan otomatis yang baik digunakan di industri sekarang ini. Nah, ya. Kira-kira, nah tadi dari saya sebut yang duanya apa? Siapa yang bisa memberikan umpan kembali? Yang berkaitan elektrik atau apa tadi? Ya, silakan. Setelah mempelajari materi bagian-bagian bubut CNC ini, saya berharap nantinya dapat mempermudah untuk mempelajari materi tentang mesin bubut CNC berikutnya dengan baik. Nah, intinya dia itu senang ya, karena harapan sih berharap ini pengalaman pertama, nanti kedepannya itu akan mempermudah untuk memperdalam pelajaran tentang CNC. Untuk langkah selanjutnya, oke, saya akan melakukan tindak lanjut. Nanti dari yang sudah kita bahas tadi melalui diskusi, saya kasih soal tes. Silakan. Silakan sampai 13 19. Silakan. Siapa? Kerja masing-masing. Kamu kerjakan. Ya, cepat lah. Lagi Pak. Satu lagi Pak. Iya dong. Ada yang selesai? Nanti kalau sudah selesai, langsung kumpulkan sini aja. Nah, kalau misalnya ada ini, kalau satu mungkin hasilnya kalau saya cek ini sudah aman ya, ini sudah aman. Yang untuk KKM itu minimal loh saya jangan berisik. Cuma ada dua ya. Malah ada memangnya ada itu nah. Nah ini dia sama. Sebelum kita tutup pelajarannya karena diskusi juga bahwa diskusi juga kesimpulan kita berarti selanjutnya ya berarti pertemuan hari ini kita selesai. Alhamdulillah. Oke. Cuman sebelum bubar, ini kan tadi kan meja isi balik, ini dari bubar. Silakan dikembalikan